Salam sejahtera buat saudara-saudaraku di mana saja saudara berada. Hari ini kita bersyukur oleh karena kita boleh kembali bersama bertemu dalam seri pelajaran tentang pendidikan. Dan hari ini kita tiba pada pelajaran yang kelima dengan judul Yesus sebagai Guru Agung. Nah, sebelum kita mendengarkan pekabaran ini, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami memberkati pelajaran yang akan kami pelajari. Sehingga akhirnya ketika kami mengerti, kami dimampukan menghidupkan apa yang kami pelajari. Kami sambut pelajaran ini dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita telah tiba pada pelajaran yang kelima dengan judul Yesus sebagai Guru Agung dari seri pelajaran tentang pendidikan. Dan ayat tema kita hari ini yaitu terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Apa yang disebutkan? Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Oh saudaraku, pertanyaan penting dari ayat ini adalah bagaimana saudara beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Dari mana? Ya, di sini disebutkan bahwa dari Yesus. Ya, dari Yesus. Jadi terang ke pengetahuan tentang kemuliaan Allah itu terlihat dari Yesus. Itulah sebabnya dia disebut Yesus sebagai Guru Agung. Jadi pancaran kehidupan Bapa itu terlihat. Jadi wajar kalau Yesus disebut sebagai Guru Agung. Jadi artinya bagaimana saudara melihat Bapa? Lihatlah pada Yesus. Bagaimana kita melihat Yesus? Mari kita belajar firman Tuhan. Ini akan memberikan keterangan yang baik sekali tentang siapa Yesus yang saudara imani itu. Siapa Yesus yang disebut Guru Agung itu. Kita akan mulai dengan pelajaran yang pertama. Kalau saudara dan saya membaca dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kenapa Yesus ini disebut Guru Agung itu? Oleh karena disebutkan di sana bahwa Yesus saudara adalah oknum yang menyatakan Bapa. Ini menarik sekali. Oknum yang menyatakan Bapa. Bahkan disebutkan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dia adalah cahaya kemuliaan. Ya, Allah berbicara melalui perantara anaknya itu. Ini bukti firman Tuhan yang disampaikan. Jadi layaknya Yesus menjadi Guru Agung oleh karena dia adalah cahaya kemuliaan dari Allah. Jadi Allah terlihat melalui siapa? Melalui Yesus. Bahkan saudaraku, dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 khususnya, ya, istilah yang digunakan sebagai gambar wujud Allah itu dalam bahasa Yunaninya disebutkan karakter. Nah, apa ini karakter? Karakter ini terkadang katanya digunakan dalam pengertian bahasa Yunani sebagai katanya stempel ketika ditekan dalam lilin atau gambar pada sebuah mata logam. Jadi ayat Ibrani pasal 1 ayat 3 ini menerangkan bahwa Yesus itu adalah stempel yang sesungguhnya dari keberadaan Allah. Oh saudaraku, artinya legalitas Allah itu terlihat di dalam Yesus. Jadi betul-betul resminya Allah itu betul-betul terlihat di dalam Yesus. Artinya tidak bisa diragukan bahwa Yesus adalah patrian atau kemuliaan Allah yang terlihat. Jadi itu mudah sekali. Bagaimana saudara melihat Allah? Lihat aja sama Yesus. Nah, hari ini kita belajar tentang kehidupan Yesus. Apalagi yang disebutkan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini. Gambaran Allah ini ya artinya membawa pengetahuan tentang Allah. Jadi ketika saudara melihat gambaran tentang Allah yang ada di dalam Yesus itu berarti kita mengetahui pengetahuan tentang Allah itu. Siapa Allah itu? Ya. Saudara dan saya belum mengenal Allah. Tidak tahu siapa Allah. Ketika mempelajari tentang Yesus melalui firman-Nya, saudara dan saya bisa melihat Allah.
Oh, luar biasa. Kemudian, kalau saudara membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4, disebutkan bahwa Yesus sendiri menyatakan, memberitahukan bahwa ya, Yesus sendiri dia adalah, katanya, ya, dia adalah Allah. Bila mana saudara dan saya melihat dia, kita melihat Allah di dalam hidupnya. Ya, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 14 khususnya, disebutkan bahwa ketika saudara melihat aku, saudara dan saya melihat Bapa. Jadi benar-benar kenapa Yesus disebut sebagai Guru Agung? Oleh karena Bapa sangat jelas terlihat di dalam kehidupan siapa? Kehidupan Yesus. Lebih lanjut katanya, bagaimana Yesus ini disebut sebagai Guru Agung? Oleh karena di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, kemudian Filipi 2 ayat 9 sampai 11, ya, disebutkan bahwa Yesus ini menjadi hamba, ya. Kemudian dia katakan, bentuk dari seorang hamba ini dilahirkan dalam keserupaan dengan manusia. Ini luar biasa. Jadi kenapa dia disebut Guru Agung? Oleh karena dia menjadi manusia. Ya, luar biasa peran dari Yesus ini yang menunjukkan kemuliaan Allah. Apa maksudnya dia menjadi manusia? Dia mau menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana kasihnya yang luar biasa mau menjangkau manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia mau datang berinkarnasi menjadi manusia, hidup sebagai seorang hamba, terhina, tetapi demi keselamatan saudara dan saya, dia mau datang. Ini peran Guru Agung yang luar biasa. Pelajaran yang saudara perlu lihat di sini adalah, bila mana saudara menyampaikan bahwa saudara menyembah Guru Agung yang luar biasa, peran yang sudah perlu tunjukkan, peran hamba, tunjukkan hamba. Hamba artinya mau melayani, mau peduli, mau mengasihi, mau melihat semua kebutuhan-kebutuhan orang. Dan tentunya, ya, dengan usaha, ya, yang kuat dan keras, mau melayani mereka dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Lalu alasan berikut kenapa Yesus disebut sebagai Guru Agung, oleh karena dia mampu melakukan rekonsiliasi. Apa maksudnya rekonsiliasi? Rekonsiliasi artinya pendamaian. Saudara dan saya sudah tidak layak untuk selamat. Oleh karena saudara dan saya sudah jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada harapan. Satu-satunya harapan adalah Yesus membuat rekonsiliasi. Allah mengutus anaknya yang tunggal ini untuk membuat rekonsiliasi. Pendamaian dengan saudara dan saya. Luar biasa. Sudah boleh baca itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21. Rekonsiliasi itu hanya terjadi melalui Kristus. Dan yang luar biasa di sana kalau saudara baca dalam ayat itu, kita diajak katanya, ya, sebagaimana Yesus, ya, menjadi pemulih. Kenapa? Karena Yesus adalah pemulih, ya, pemulih dari, ya, kehidupan yang tadinya tidak punya harapan, dia memberi harapan. Nah, orang yang mau menyembah Guru Agung itu disampaikan dalam ayat ini. Kita katanya harus menjadi orang-orang yang memulihkan sebagaimana Yesus. Menjadi orang yang mendamaikan, pendamai, membuat rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah sesuatu yang telah putus lalu disambung kembali. Saudaraku, kita tahu bersama ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan itu putus. Tidak ada yang bisa menyambung hubungan itu dengan Bapa. Oh saudaraku, Yesus, dia datang untuk melakukan hal yang luar biasa itu untuk saudara dan untuk saya dan untuk semua umat manusia. Itulah sebabnya dia layak menjadi Guru Agung saudara dan saya. Itu yang luar biasa. Ya, yang lebih luar biasa adalah dia menjadi manusia dan lahir di kandang Bethlehem. Wah, luar biasa. Oh saudaraku, tidak ada orang yang luar biasa seperti Yesus. Tinggal di satu kerajaan yang luar biasa, ya, di kerajaan sorga, tempat yang begitu menyenangkan, tetapi dia rela untuk datang dan tinggal dengan manusia, menjadi hina dalam pandangan manusia, lahir di kandang binatang dengan orang tua si tukang kayu, tetapi dia rela demi
membawa kebahagiaan, pendamaian bagi umat manusia. Luar biasa, satu peran yang sangat mulia yang sudah diperankan oleh Yesus. Dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Yesus, kita diharapkan, bahkan secara rohani dipaksa agar menjadi seperti yang Tuhan lakukan itu. Itulah sebabnya dia layak menjadi guru agung, penuntun bagi saudara dan saya. Itulah Yesus, saudara. Yang berikut, kenapa Yesus ini menjadi guru agung? Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 2 ayat 8-20, karena ada kesederhanaan di sana. Oh saudaraku, dia lahir di tempat yang hina. Dia menjadi manusia berinkarnasi, ini luar biasa. Ya. Dan ini harus menjadi panutan, patokan untuk saudara dan saya bagaimana Yesus yang luar biasa ini sudah datang dan melayani saudara dan saya sebagai manusia. Pengakuan murid-murid Yesus yang pertama, mereka katakan dia adalah pengajar yang bijaksana. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 2 ayat 1-12, pengajar bijaksana. Kemudian kenapa dia menjadi guru agung? Dia tinggal bersama dengan manusia, ya. Oh luar biasa, dia tinggal dengan manusia. Artinya saudaraku, ketika dia tinggal dengan manusia, ketika manusia merasa tersiksa, ketika manusia merasa menangis, ketika manusia menderita, dia turut dalam tangisan, dia turut dalam penderitaan itu. Dan akhirnya kehidupannya, lewat kehidupan dia peduli dengan orang-orang seperti itu. Luar biasa. Itulah Yesus, saudara. Nah untuk itu, oleh karena dia telah melakukan hal yang luar biasa, datang menjadi manusia, bayi, lahir sebagai bayi, lalu bertumbuh dan berkembang, lalu hidup bersama dengan manusia, peduli dengan segala kebutuhan manusia, bahkan dia rela mati untuk saudara dan saya. Oh, apa yang Tuhan inginkan? Bila mana dia menjadi guru agung saudara, maka firman Tuhan sampaikan, sembahlah Tuhan Allah saudara itu dengan semua yang telah dia lakukan. Tentu Allah tidak mau memaksa. Yesus tidak akan memaksa saudara dan saya untuk menyembah dia. Tetapi saudaraku, lewat perbuatan agung yang dia nyatakan, dia tunjukkan kepada saudara dan saya, dia layak untuk disembah. Itulah Allah saudara, Yesus sendiri sebagai guru agung kita yang dinyatakan oleh Bapa, bahwa dia benar-benar adalah oknum yang menyatakan Bapa. Oh luar biasa Yesus saudara. Hanya dia yang bisa menyatakan Bapa secara sempurna. Dan itulah sebabnya dia layak mendapatkan predikat guru agung itu. Sebagai kesimpulan, dan Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 1 ayat 18, dia sebutkan, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dengan kehadiran guru seperti itu, dengan kesempatan seperti itu untuk memperoleh pendidikan ilahi, betapa bodohnya mencari pendidikan yang terpisah daripadanya. Berusaha menjadi pintar jauh dari pengetahuan. Mau menjadi benar padahal menolak kebenaran. Mencari penerangan jauh dari terang itu. Dan mencari wujud tanpa kehidupan. Berpaling dari sumber air hidup. Dan membobol waduk pecah yang tidak dapat menampung air. Sesungguhnya ia masih mengundang kita. Barang siapa haus, bayalah datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Yohanes 4 ayat 14. Dan dicatat di dalam buku Ellen G. White, seri Membina Keluarga Jilid 3, halaman 74. Terima kasih saudaraku. Inilah catatan guru agung yang luar biasa
Dan dia mengundang saudara, barang siapa haus, baiklah datang kepadanya. Barang siapa membutuhkan Tuhan Yesus, barang siapa mau belajar dari guru agung itu, datanglah, kata Yesus. Tuhan memberkati saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang indah dan mulia ini. Engkau menampilkan mulai pelajaran ini bahwa Engkaulah guru agung yang luar biasa. Engkau telah datang sebagai manusia, lahir dalam bentuk bayi. Kemudian Engkau datang dan bergaul dengan manusia. Tujuanmu adalah Engkau akan memperlihatkan, menyatakan Bapa, kasih Bapa, kepedulian Bapa kepada umatmu di dunia ini. Sehingga Tuhan benar-benar terlihat dalam kehidupan Yesus. Allah terlihat dalam kehidupan Yesus. Bapa terlihat dalam kehidupan Yesus. Dan akhirnya Tuhan dimuliakan. Dan akhirnya lewat pelajaran ini kami juga dapat melihat bahwa Yesus sesungguhnya adalah pernyataan dari Bapa. Terima kasih untuk pelajaran ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kami. Dan akhirnya kami dimampukan untuk melakukan itu dalam hidup kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.